Setelah manusia terusir dari Eden, narasi kitab Kejadian bukan menjadi lebih tenang, justru semakin lebih berdarah. Kalau dalam pasal 3, kita melihat dosa sebagai pemberontakan individu terhadap Allah. Namun di pasal yang keempat, kita melihat mutasi dosa menjadi kekerasan sosial. Pertanyaan Kain yang sangat terkenal, apakah aku penjaga adikku? Ini bukan sekedar pembelaan diri dari seorang pembunuh, melainkan ini merupakan isu intelektual yang mendasari banyak krisis kemanusiaan kita saat ini. Konflik Kain dan Habel menyoroti masalah terbesar dalam relasi manusia seringkali berawal dari hati. Kain merasa cemburu karena persembahannya tidak diterima. Namun teks Kejadian mengindikasikan bahwa tidak diterimanya persembahan Kain bukan soal jenis persembahannya, melainkan sikap hatinya dalam ibadah. Ibadah yang dilakukan tanpa integritas moral dan kasih adalah ibadah yang hampa. Dosa Kain menunjukkan bahwa rusaknya hubungan vertikal antara manusia dengan Allah itu juga berdampak pada rusaknya hubungan horizontal, yaitu dengan sesama. Cemburu, iri hati, jika itu dibiarkan, maka lambat laun itu akan menghasilkan kebencian, dan kebencian itu akan mengakibatkan pada kehancuran dalam konteks kehidupan sosial. Namun ada poin yang penting di sini. Darah Habel berteriak. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak abai terhadap ketidakadilan. Setiap ketidakadilan itu pasti ada konsekuensi dan akibat yang akan diterimanya. Bagaimana kita menyikapi isu ini dalam kehidupan kita saat sekarang ini? Yang pertama adalah kita harus menjadi penjaga bagi lingkungan kita. Kita hidup tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita juga harus memperhatikan orang lain. Kita harus menjadi penjaga bagi sesama kita untuk kesejahteraan semua orang. Yang kedua adalah manajemen emosi dan iri hati. Kita harus belajar untuk mengidentifikasi perasaan iri yang muncul dalam diri kita sebelum perasaan itu berubah menjadi sebuah tindakan yang destruktif. Kita harus bisa menerima dan turut merayakan kesuksesan orang lain tanpa merasa kehilangan nilai diri kita. Yang ketiga adalah menjaga integritas ibadah kita. Kita harus memperhatikan keseimbangan antara ritual keagamaan kita dengan etika sosial kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan dalam ibadah itu berbanding lurus dengan kehidupan etika kita di tengah-tengah masyarakat. Ibadah yang dilakukan tanpa integritas moral dan kasih adalah ibadah yang hampa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kisah Kain dan Habel ini menjadi sebuah peringatan yang keras bagi kita bahwa kekerasan itu dimulai dari hati yang kehilangan kasih. Mari kita menjaga hati kita supaya kehidupan kita baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita senantiasa menjadi berkat. Ikuti isu-isu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.